Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siti Hardianti dengan unit kerja di SMP Negeri 2 Pleret akan menyampaikan laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu rencana aksi perubahan di Dinas Pemerintahan Kabupaten Cirebon dengan judul Penerapan Konsep Pendidikan Pancasila dengan Kehidupan Nyata siswa di SMP Negeri 2 Pleret. Baik, laporan ini dilatar belakangi bahwa dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis yang serba cepat, perlu adanya tata kelola pemerintah yang dinamis, responsif, efektif, dan efisien demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Nah, tentunya pada era ini, aparatur negara turut mengambil peran sebagai agen perubahan yang membawa birokrasi di Indonesia menjadi lebih baik. Seorang ASN juga selain berakhlak juga harus didukung dengan kemampuan digitalisasi, semakin majunya teknologi, menjadikan aksesibilitas semakin mudah untuk berhubungan satu sama lain. Di era globalisasi ini juga, ekonomi menjadi semakin nyata dengan ditandai adanya persaingan yang tinggi. Nah, untuk itu, pada saat ini kan birokrasi di Indonesia itu masih menjadi hambatan dalam pembangunannya. Itu ditandai dengan rendahnya kinerja pelayanan birokrasi. Nah, oleh karena itu, Mmm, oleh karena itu laporan ini dibuat. Oke. Nah, laporan ini maksud dan tujuannya adalah yang pertama itu pengenalan tugas dan fungsi ASN, kemudian yang kedua adalah pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, kemudian yang ketiga adalah pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat, dan yang keempat adalah diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Nah, untuk waktu dan tempat sendiri itu dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober sampai dengan 25 November 2024. Nah, orientasi P3K ini dengan metode blend learning atau sinkronus melalui Google Meet dan asinkronus melalui situs Elm. Nah, dalam pelaksanaannya, peserta orientasi terbagi dalam angkatan 1 sampai dengan angkatan 12. Nah, saya berada di bagian angkatan 6 SMP Negeri 2 Pleret. Nah, untuk visi dan misi Kabupaten Cirebon sendiri, pertama visi pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Karena perlu diketahui kan Indonesia bukan menganut, mengakui 6 agama, sehingga pemerintah Kabupaten Cirebon pun menganut em, membuat visi untuk mewujudkan yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Nah, untuk misi pemerintah Kabupaten Cirebon sendiri, di sini ada 5. Saya akan menyampaikan sedikitnya, yaitu pertama, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat dan istiadatnya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya. Dan kemudian yang ketiga adalah meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Nomor 4 sendiri yaitu meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional. Dan yang terakhir adalah memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondisivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Pada intinya adalah visi dan misi Kabupaten Cirebon ini untuk membuat daerah Kabupaten Cirebon itu semakin maju.
Nah, untuk SOTK Pemerintah Kabupaten Cirebon, di sini terdapat bagian struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Yang paling atas adalah Bupati, kemudian ada Wakil Bupati. Kemudian untuk pelaksanaan tugasnya itu ada Sekda, Sekretaris Daerah yang akan terdiri dari Asisten Administrasi Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, kemudian ada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, kemudian yang terakhir ada Asisten Administrasi Umum. Nah, saya sendiri itu di unit kerja SMP Negeri 2 Pleret, maka ada di Dinas Pendidikan. Yang selanjutnya akan dijelaskan. Nah, di sini ada SOTK OPD, Dinas Pendidikan. Nah, saya ambil dari struktur organisasi Dinas Pendidikan tahun 2022 pada website pemerintah Kabupaten Cirebon, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Yang pertama itu ada yang paling atas itu Kepala Dinas, kemudian dibantu dengan sekretariat dan kelompok jabatan fungsionalnya. Nah, di sini dari kepala dinas, kemudian yang paling bawah yaitu Korwil. Korwil ini yang tugasnya untuk tingkat paling bawah dan mendukung atau membantu dari kerja dari Kepala Dinas Pendidikan itu sendiri. Nah, untuk unit kerja saya di SMP Negeri 2 Pleret ada visi misinya. Yang pertama, visinya adalah membina akhlak, meraih prestasi, berwawasan global yang dilandasi nilai-nilai budaya luhur sesuai dengan ajaran agama. Kemudian misinya sendiri adalah pertama menanamkan keyakinan atau akidah melalui pengalaman ajaran agama, kemudian mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan, mengembangkan pengetahuan di bidang iptek, bahasa, olahraga, dan seni budaya sesuai dengan bakat, minat, dan potensi siswanya. Dan terakhir adalah menjalin kerjasama harmonis setara antara warga, sekolah, dan lingkungannya. Nah, untuk rencana hasil kerja sendiri di sini, isunya adalah karena saya adalah guru PPKN, itu isunya kurangi kemampuan penerapan konsep pendidikan Pancasila dengan kehidupan nyata siswanya. Nah, gagasan yang saya ambil itu penerapan pembelajaran kontekstual dengan strategi REACT, Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring, untuk meningkatkan kemampuan penerapan konsep pendidikan Pancasila dengan kehidupan nyata siswa di SMP Negeri 2 Pleret. Sementara identifikasi area perubahannya di sini adalah pendidikan Pancasila ini kan mempunyai peran penting yang membahas tentang ilmu konsep kewarganegaraan dan kenegaraan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, upayanya apa sih supaya siswanya dapat menerapkan konsep ini dalam kehidupan nyata siswanya itu sendiri. Jadi tidak hanya menghafal konsep-konsep seperti itu. Karena pendidikan Pancasila sendiri terkadang dianggap remeh oleh para siswa karena ya karena menghafal konsep itu gitu seperti itu. Langkah-langkah strategi react-nya itu seperti apa sih? Yang pertama, relating itu mengkaitkan. Jadi mengkaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman kehidupan nyata siswa dengan bekal pengetahuan yang telah ada pada diri siswa itu sendiri. Nah, yang kedua adalah experiencing, yaitu mengalami bagaimana siswa itu dapat bereksplorasi, mencari dan menemukan. Dan yang ketiga adalah applying, itu menerapkan. Applying di sini adalah kegiatan pembelajaran dengan menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari untuk memecahkan masalahnya. Kemudian yang keempat itu kerjasama, cooperating. Kerjasamanya dalam hal apa ini? Misalnya saling berbagi, merespon, dan berkomunikasi dengan sesama temannya. Dan yang terakhir adalah transferring, itu mentransfer
Ya, mentransfer apa sih? Jadi siswa ini menggunakan pengetahuan yang telah dipelajarinya itu dalam konteks atau situasi baru itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya, matriks rencana hasil kerja P3K selama kontrak saya itu sendiri. Di sini saya ada 6 programnya. Yang pertama adalah di sini menyusun rencana pembelajaran pendidikan Pancasila dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual dengan strategi RIEC-nya. Nah, waktu perkuliahannya itu tahun pertama, kemudian yang kedua itu merancang dan menentukan alat peraga yang sesuai untuk mata pelajaran pendidikan Pancasilanya itu sendiri. Itu tujuannya siswa memperoleh pengalaman nyata, tujuan pembelajarannya dapat dicapai dengan lebih efektif. Nah, di sini saya waktu perolehannya itu tahun kedua. Nah, yang ketiganya itu tahun ketiga itu membuat alat peraga yang sederhana. Tujuannya apa sih? Pertama itu peserta didik lebih berminat dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Kemudian yang kedua, peserta didik lebih memahami materi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir adalah pembelajaran tuh lebih interaktif. Nah, ini ada di tahun ketiga. Nah, tahun ketiga itu sendiri juga mengikuti MGMP, yaitu tujuannya meningkatkan kompetensi guru melalui diskusi dan pelatihan sesama sesama guru mata pelajaran PPKN di Kabupaten Cirebon. Dan yang kelima itu melakukan modifikasi alat peraga. Yang itu tujuannya adalah siswa memperoleh kepuasan dalam mengikuti pelajaran pendidikan Pancasila, terus prestasi belajar pendidikan Pancasila telah meningkat. Nah, indikatornya apa nih pencapaiannya? Meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Nah, ini saya akan lakukan di tahun keempat. Nah, dalam yang terakhir adalah kegiatannya itu mengembangkan media pembelajaran berbasis digital. Seperti yang tadi kan isunya latar belakangnya adalah digitalisasi yang semakin um, maju, tapi birokrasinya masih menjadi hambatan. Nah, kalau di sekolahnya itu uh, untuk apa sih? Untuk indikatornya, indikator pencapaiannya itu memudahkan siswa dalam memahami materi yang dipelajari, yaitu tahun kelima. Jadi matriks ini selama masa kontrak yaitu dari tahun 2024 sampai tahun 2029. Nah, yang terakhir itu kesimpulan dari saya yang pertama dari laporan ini secara keseluruhan yaitu dapat memberikan motivasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sehingga menjadi penyemangat saat melaksanakan tugas di instansi masing-masing. Karena kan tidak hanya di P3K di Dinas Pendidikan saja, ada dari Dinas Kesehatan dan em, dinas lainnya. Kemudian yang kedua adalah dapat memberikan semangat untuk berkontribusi bagi rekan-rekan P3K dalam perubahan terhadap kemajuan di bidang pendidikan, khususnya di Kabupaten Cirebon. Nah, yang ketiga adalah peserta didik di lingkungan Kabupaten Cirebon, khususnya SMP Negeri 2 Pleret, dapat melaksanakan strategi tadi RIEC, yaitu ada yang 5 dalam kehidupan nyata siswa, terutama untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah peserta didik dapat difasilitasi pendidik maupun oleh sekolahnya dalam pelaksanaan strategi RIEC mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, untuk saran sendiri bagi saya pendidik ke depannya semoga kan eh, dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Bagi saya, terutama dalam hal ini, dan bagi khususnya P3K Kabupaten Cirebon secara keseluruhan. Terima kasih.